take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't. Perceraian memang tak perlu terjadi untuk setiap cekcok suami istri, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Boleh jadi ada hal-hal lain yang membuat Aming memutuskan untuk mengajukan permohonan talak cerai ini. Lantas apa kira-kira yang membuat Aming mengambil keputusan itu? Apakah karena faktor pekerjaan, ekonomi, atau apakah karena ada orang ketiga di antara pasangan yang kabarnya telah pisah ranjang tersebut? Memang sudah terpisah, cuman mengenai detailnya saya juga nggak bisa bicara di sini ya. Kamu tahu nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak sama sekali. Berbagai spekulasi yang bisa membuat mereka berpisah telah ditepis. Namun ada satu kabar yang mencuat cukup kencang, yakni soal KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Benarkah kabar itu? Ginilah, kalau emang itu ada KDRT, ini yang laki yang mana, yang perempuan yang mana? Masa perempuan meng-KDRT laki-laki kalau memang itu terjadi? Kan lucu dunia ini. Masa perempuan meng-KDRT laki-laki? Kalau KDRT laki-laki meng-KDRT perempuan, ya itu bisa-bisa aja. Tapi kalau perempuan meng-KDRT laki-laki, kan jadi pertanyaan, ada apa ini? Tak mudah memang mengurai persoalan dalam rumah tangga. Lantas bagaimana pendapat Nikita Mirzani sebagai salah satu sahabat Evelyn dalam melihat persoalan rumah tangga sahabatnya itu? Yang gue tahu, ya memang mereka, ya Evelyn cerita, ya ini begini begitu. Ya gue tampung aja, tapi memang ya memang namanya rumah tangga biasalah ada cekcok segala macem. Gue nggak tahu ya kalau ada KDRT atau enggak. Gue nggak nanya sampai segitu. Pokoknya dia telepon gue angkat, gue dengerin, gue kasih masukan kalau memang gue bisa kasih, kalau enggak ya. Okay? Rasa cinta Evelyn pada Aming memang tidak pudar akibat permohonan talak cerai ini. Perempuan yang tadinya berpenampilan tomboy ini bertekad akan berusaha mempertahankan rumah tangga hingga titik darah terakhir. Masih banyak yang harus kita perbaiki, masih banyak yang harus kita pelajari, masih banyak yang harus kita perjuangkan.
Sejak awal, pernikahan komedian Aming Sugandi dengan Evelyn Nada Anjani sudah menimbulkan pro dan kontra. Kehebohan pernikahan yang dilakukan di kota kelahiran Aming di Bandung, Jawa Barat merambat ke dunia hiburan tanah air. Lantaran penasaran dengan sosok Evelyn yang lebih dikenal dengan panggilan Kevin itu. Memang beberapa foto yang beredar di media sosial Evelyn terlihat seperti pria. Hal itulah yang sempat menjadi perdebatan. Namun demikian, Aming tetap pada pendiriannya, tidak peduli dengan omongan orang kanan kiri. Masa bodoh aja, bomat sih ya. Bomat yang penting kita udah nikah, udah sah, udah apa ibaratnya mah udah di legalitasnya juga jelas-jelas dari kantor urusan agama. Jadi kalau misalnya ada kontroversi seperti apa di luaran, ya gue anggap biasa karena emang kerjaan gue ya emang selalu monitoring orang sampai pengen tahu, jadi gue santai aja sih. Anjing menggonggong tak pernah berlalu. Itulah yang dilakukan Aming terhadap sikap publik khususnya netizen terus memenuhi kebenaran Evelyn di dunia maya. Terlebih tentang netizen yang memprediksi pernikahan yang dilangsungkan tahun 2016 lalu itu tidak akan langgeng. Enggak, gue gak pernah. Enggak, kok malah ada mah. Enggak, bukan gak ada gunanya sayang kuota, gue mau itu aja, ngapain. Jadinya kuotanya sayang kan gue buat saya kan, sayang aja. Jadi gue emang mengalokasikan kuota gue untuk momen-momen berharga dan istri gue juga. Maka kalau ditanya gimana dapat satu bodo amat sayang kuota, gue amat lepas dari itu. Terus energi gue buat hal-hal yang penting aja, yang positif aja gitu aja sih. Kala itu Aming tidak terlalu ambil pusing dan menanggapi komentar netizen. Kenyataan itu membuat suara miring tentang jenis kelamin Evelyn berangsur berkurang. Ditambah dengan kabar bahagia tentang Evelyn mengandung, meski akhirnya mengalami keguguran, hal itu membuktikan istri Aming adalah sosok perempuan. Itu mah nanti kalau misalnya udah ada atau apa gue pasti kasih tahu. Gak usah kasih tahu juga butuh juga kali. Cuma maksud gue terserah lah, maksudnya kalau dikasih cepatnya alhamdulillah, kalau enggak pun ya kita bakal program. Karena gue tipe yang gak akan maksain untuk punya langsung atau enggak, yang penting dikasih cepet alhamdulillah, enggak juga ya mungkin ada waktunya atau kalau itu gue mengharapkan pribadi buat kebahagiaan kita itu aja. Di tengah pro kontra soal pernikahannya berangsur berkurang, Aming dan Evelyn terus memamerkan kemesraan demi kemesraan di berbagai kesempatan. Bahkan Evelyn sempat memberikan surprise pada Aming suaminya yang berulang tahun ke-36 pada 7 November 2016 lalu. Di kesempatan tersebut, Aming sempat berdoa untuk rumah tangga dengan Evelyn langgeng hingga hayat memisahkan. Terakhir kemesraan yang ditunjukkan pasangan suami istri itu saat berlibur ke Gili Trawangan, Lombok, NTB di momen ulang tahun Evelyn. Pokoknya pasti sama seperti doa yang diminta semua pasangan langgeng sampai memisahkan, cepat kita Harapan kini tinggallah harapan. Di tengah publik mulai menerima dan percaya Evelyn adalah seorang wanita, justru Aming menginginkan perceraian dengan istrinya. Hal itu terbukti dari gugatan cerai yang dilayangkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan Jumat 3 Maret 2017 kemarin. Lantas bagaimana dengan Evelyn? Akankah berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Aming Sugandi? Sepele sebenarnya, dan makanya itu yang membuat saya kaget. Makanya hanya sebenarnya masalah sepele yang bagi saya juga yang membuat saya juga shock sekali. Tapi saya masih cinta, sekarang saya cinta sekali sama dia, dan saya masih tetap mau percaya sama dia sampai hakim yang memutuskan.